Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Meskipun di toko kue, orang-orang ini hanya bisa melakukan sedikit pekerjaan. Namun emas pasti akan bersinar. Ketika tuannya baru saja keluar dan berkata bahwa ia akan membangun toko makanan obat paling populer di ibu kota, gadis-gadis yang telah mengikuti Yang Liu selama bertahun-tahun tiba-tiba merasa bahwa mereka punya tempat untuk digunakan. Ketika mereka belajar cara memasak makanan herbal, mereka sangat tekun dan penuh perhatian. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki talenta yang bagus. Semuanya lulus penilaian herbalis dengan hasil yang sangat memuaskan dan dianugerahi posisi herbalis di toko makanan herbal Yuji. Selain keempatnya, koki herbal lainnya semuanya direkrut dari luar. Ada laki-laki dan perempuan, ada yang memasak sendiri dan memiliki keterampilan memasak yang baik. Ada juga ibu rumah tangga yang pandai memasak dan datang ke toko jamu karena gaji bulanannya tinggi. Beberapa adalah penggemar berat Yuji. Anak-anak muda ini tidak meragukan pendiri Yuji, wanita dewasa pertama di dinasti Ming, dan kemampuannya dalam menjalankan bisnis apapun yang populer. Mereka ingin menjadi anggota Yuji melalui usaha sendiri. Toko makanan herbal Yuji belum dibuka, tetapi segera setelah pemberitahuan perekrutan koki herbal dipasang, toko itu menjadi populer. Ruangan yang digunakan sebagai pusat perekrutan sementara hampir penuh dengan orang yang mendaftar. Untuk posisi 20 koki herbal, ratusan orang telah mendaftar untuk pelatihan. Pelatihan tersebut juga mengadopsi prinsip kewajaran dan keadilan. Lebih dari 100 orang dibagi menjadi 20 kelompok yang terdiri dari 5 hingga 6 orang, dan setiap kelompok dilatih tentang 20 makanan obat yang berbeda. Setelah lebih dari 4 bulan pelatihan intensif, Yu Lianhua, pemilik toko diet obat yang baru saja kembali dari luar bea cukai, secara pribadi mencicipi dan menilai makanan obat serta memilih 1 atau 2 koki obat untuk setiap makanan obat. Orang pertama di setiap kelompok bertanggung jawab atas sendok utama, dan orang kedua bertanggung jawab atas tangan bawah. Jika permintaan makanan obat sangat besar dan pasokannya tidak mencukupi, 2 ahli diet herbal akan mulai mengerjakannya secara bersamaan. Mereka yang tidak terpilih dan ingin terus mengikuti pelatihan dapat terus belajar secara gratis hingga disetujui oleh Lianhua. Orang-orang ini adalah talenta cadangan dari toko makanan obat, dan mereka dapat digunakan saat memperluas toko atau membuka cabang di masa depan. Yu Lianhua menjawab dengan tenang, "Jangan coba mengelabui kami. Saudagar yang datang ke toko makanan herbal kami umumnya tidak bersinggungan dengan pelanggan restoran Zhenxiu milik Tuan Yao. Kebanyakan orang yang datang ke tempat kami adalah untuk tujuan pengobatan dan perawatan kesehatan. Siapa yang tega menghabiskan 100 tael hanya demi selera lidah? Jadi, sangat sedikit yang datang ke toko kami hanya untuk makan malam biasa. Bisnis restoran Zhenxiu takkan terganggu sedikit pun, silakan tenang." Rencana Yao Xiao untuk memperoleh resep istimewa dari Yu Lianhua melalui cara-cara licik kepada para prajurit akhirnya gagal. Setelah itu, hubungan mereka semakin jelas, tanpa basa-basi lagi. Yao langsung menyatakan maksudnya. Yu Lianhua sendiri tidak pelit, memberinya beberapa resep masakan obat tambahan. Bagaimanapun juga, dia kini bisa dianggap sebagai salah satu pemegang saham Zhenxilou. Dengan berbagi resep, dia pun mendapat keuntungan besar setiap tahun. Usaha toko makanan herbal Yuji berkembang pesat. Permintaan begitu tinggi hingga pasokan sulit mengejar. Di antara para veteran dan pejabat tinggi yang pernah ikut sang kaisar menaklukkan negeri, siapa yang tidak memiliki luka lama atau penyakit kronis? Mereka pernah mencari dokter sebelumnya. Namun obat yang diresepsikan rasanya pahit, manjur pun hanya sementara, belum sampai ke akarnya. Sejak toko makanan herbal Yuji dibuka, anak-anak dan cucu-cucu yang berbakti mulai mencoba memesan masakan obat bagi orang tua mereka di rumah. Tak disangka, tubuh para lansia menjadi lebih kuat hari demi hari. Bahkan gangguan lama yang biasanya kambuh saat musim dingin pun lenyap. Keluarga mereka girang dan dengan sukarela membantu mempromosikan toko tersebut. Satu mulut menceritakan ke 10 orang, 10 menceritakan ke 100. Di masa seperti ini, budi luhur masih sangat dihargai. Selama keluarga mampu, mereka rela mengeluarkan banyak uang demi membeli makanan obat untuk membantu orang tua pulih. Wanita pada zaman ini, baik sedikit maupun banyak, pasti pernah mengalami sakit usai melahirkan, ki dan darah yang lemah, atau gangguan selama menstruasi. Oleh karena itu, diet herbal Yuji yang dirancang khusus untuk wanita sangat dicari dan terbatas jumlahnya. Setelah pergantian tahun baru, merespons permintaan pelanggan, bisnis toko makanan herbal Yuji semakin melesat. Layanan bawa pulang dipisahkan tersendiri, dan hasilnya justru lebih menguntungkan daripada makan di tempat. Tenaga kerja awal yang direkrut oleh Little Prairie telah habis digunakan, tetapi tetap saja kekurangan staf. Yang Liu mulai melatih tim koki herbal baru untuk memenuhi permintaan. Karena upah dikaitkan dengan jumlah dan kualitas masakan obat yang dihasilkan, bisnis toko ini benar-benar berkembang pesat. Meski para juru masak jamu bekerja keras, semua tersenyum ketika menerima gaji. Gaji tertinggi yang diterima ada yang mencapai hampir 800 tael per bulan, jumlah yang bahkan tidak ada bandingannya di seluruh ibu kota.
Bahkan kepala koki Wang Fati yang sudah bertahun-tahun bekerja di Zensi Restoran kabarnya hanya mendapat 500 TL per bulan. Para koki baru di toko makanan herbal ini baru bekerja selama setengah tahun. Namun dengan bayaran sebesar itu, semangat mereka meningkat drastis. Mereka bekerja keras di depan manajer yang Liu, khawatir jika kurang tekun akan digantikan oleh ahli masakan herbal lainnya. Bisnis yang panas seperti ini tentu membuat banyak orang iri. Namun mereka hanya bisa iri dan mencela dari belakang. Pihak belakang Yuji terlalu tangguh untuk diganggu sembarangan. Apalagi bos sebenarnya di balik Yuji adalah seorang putri kesayangan kaisar, bahkan calon menantu Pangeran Yang. Tidak peduli betapa sombong dan arogannya seorang playboy di ibu kota, mereka tidak berani mencari masalah, takut pangeran yang akan kembali dan menghancurkan mereka. Belum lagi Raja Yang Jun yang punya banyak pendukung. Sang kaisar secara pribadi sesekali datang ke toko makanan herbal Yuji untuk mencicipi hidangan seperti Buddha melompati tembok. Dia bahkan menyewa ruang pribadi di sana dan menjadikan toko ini dapur resminya. Kadang-kadang melakukan kunjungan rahasia. Kaisar dan ratu juga datang ke toko untuk ritual pasta gigi. Semua ini adalah tokoh-tokoh besar. Cukup menghentakkan kaki, seluruh dinasti Ming akan gemetar. Dengan dukungan mereka, meskipun banyak yang cemburu dan dendam, tak ada yang berani berbuat macam-macam. Yu Lianhua benar-benar merasakan nikmatnya menghitung uang sampai tangan kram. Di Beijing, Lianhua adalah wanita muda kaya raya. Jika dibuat daftar orang terkaya di Beijing, dia pasti termasuk dalam 10 besar. Orang-orang kaya lainnya biasanya membangun kekayaan turun-temurun selama beberapa generasi, tapi Yu Lianhua berhasil menciptakan mitos bisnisnya sendiri hanya dengan usahanya sendiri. Reputasi Yu Lianhua tersebar luas, dari nenek-nenek sampai anak kecil, semua mengenalnya. Tanpa terasa, 1 tahun telah berlalu cepat. Perang di wilayah barat laut juga akan segera berakhir. Pasukan dinasti Ming yang dipimpin oleh pangeran yang dari wilayah otonomi Xinjiang Barat berhasil mengusir musuh sampai ke daerah yang kini disebut Kazakhstan. Dan mereka tidak lagi punya kemampuan menantang dinasti Ming. Setidaknya selama 30 tahun ke depan, tidak akan ada pertempuran besar di perbatasan barat laut. Sekarang perang akan segera usai, tidak lama lagi pasukan Yang Junwang akan kembali ke istana. Dalam setahun ini, keluarga Yu mengalami banyak kebahagiaan. Pertama, putra bungsunya memenangkan gelar juara ujian provinsi dan meraih gelar J1. Remaja berusia 15 tahun ini menjadi orang pertama dalam sejarah desa Dongshan yang mencapai hal itu. Ini bukan hanya acara besar bagi keluarga Yu, tetapi juga prestasi besar bagi seluruh desa. Selanjutnya adalah pernikahan saudara Lianhua. Di musim semi ketika Yu Hang berusia 19 tahun, ia menikahi Liu Huifang, tunangannya selama bertahun-tahun. Upacara pernikahan digelar di rumah leluhur keluarga Yu di desa Dongshan. Ini adalah peristiwa membahagiakan pertama bagi generasi muda keluarga Yu, dan dilangsungkan megah. Pejabat, bangsawan, pengusaha kaya, serta pelanggan dari seluruh dinasti Tang hadir memberi ucapan selamat. Di ibu kota, bahkan putra sulung Pangeran Jing datang langsung ke Tanggu untuk menunjukkan niat baik calon mertuanya. Banyak keluarga lain yang memiliki hubungan baik dengan Yu Lianhua juga mengirimkan utusan membawa hadiah berharga untuk merayakan pernikahan kepala keluarga Yu. Pesta pernikahan diadakan di Zensilo Tanggu. Restoran Zensiu kini menjadi yang terbesar di Tanggu. Kapasitasnya cukup besar untuk menampung banyak tamu dari keluarga Yu. Pernikahan Yu Hang menimbulkan sensasi besar di seluruh dinasti Tang. Tidak ada yang berani meremehkan keluarga Yu yang dulunya dianggap tiba-tiba kaya. Hubungan dan kekayaan keluarga Yu sangat luas. Banyak keluarga mapan yang sebelumnya meremehkan Yu kini perlahan mulai mendekat dan menjadikan keluarga Yu sebagai teman penting. Keluarga besar Yu juga datang ke desa Dongshan lebih awal untuk membantu menyiapkan acara bahagia pertama bagi generasi mudanya. Tubuh kakek dan nenek Lianhua yang rutin mengonsumsi masakan obat kiriman Lianhua kini lebih sehat. Meski sudah hampir 70 tahun, kondisi tubuh mereka jauh lebih baik daripada warga desa yang berusia di atas 50 tahun. Mereka bahkan bisa berjalan kaki dari rumah ke desa Dongshan tanpa henti. 3 saudara Liu bolak-balik antara Fucheng dan wilayah sekitarnya, mengirimkan sayuran dan buah-buahan segar ke berbagai toko. Sayuran awal musim semi, semangka dan melon di akhir musim semi dan awal musim panas, berbagai buah di musim gugur, serta hasil panen di luar musim pada musim dingin. Sepanjang tahun, jarang ada waktu kosong. Awalnya, pamanku yang tertua menggeluti bidang transportasi. Pamanku kedua yang bertani di rumah sesekali membantu. Sementara pamanku ketiga fokus pada pembangunan pelabuhan. Lambat laun, pamanku tertua mengumpulkan banyak kekayaan. Dan ketika kesibukan meningkat, pamanku kedua menyadari bahwa bisnis pengiriman barang ternyata lebih menguntungkan daripada sekadar bertani. Ia pun mulai membuka rute baru dan membawa beberapa gerbong untuk mengikutinya. Belakangan, ketika pelabuhan dibangun, pamanku ketiga hanya bisa melakukan pekerjaan sambilan, menjadikannya anggota keluarga dengan penghasilan paling rendah. Pamanku mengundangnya untuk bergabung dalam bisnis grosir buah dan sayur di Fucheng serta wilayah sekitarnya. Sebenarnya, apa yang mereka lakukan mirip dengan bisnis grosir sayuran dan buah-buahan di masa mendatang.
Buah dan sayuran Yu yang berkualitas tinggi dan rasanya lezat alami menjadi komoditas panas. Tidak semua orang bisa membeli. Ketiga saudara Liu memanfaatkan posisi mereka sebagai pemasok eksklusif. Mereka mengirimkan barang ke toko-toko di Fucheng dan wilayah sekitarnya, menghindari risiko kehabisan stok. Meski biaya pengiriman 20% lebih mahal dibandingkan langsung dari keluarga Yu, untung tetap berlimpah. Bibi Lian Hua, untuk menghadiri pernikahan keponakan tertuanya, menyerahkan beberapa toko sayuran rebus dan acar di Fucheng kepada pengelolanya, lalu kembali ke desa Dongshan lebih awal untuk membantu. Meski nama restoran sayuran rebus itu adalah Yuji, kini toko tersebut dimiliki oleh bibi keluarga Yu. Toko sayuran rebus dan acar berkembang pesat, membuka beberapa cabang di Fucheng, dan bisnisnya sangat makmur. Pada hari pernikahan, muncullah seorang kerabat tak terduga, yaitu ipar Yu Hang, Yu Bo. Sejak pindah ke Fucheng, Yu Bo telah berubah dari sikap buruknya dulu. Setelah belajar keras selama 3 tahun, akhirnya ia berhasil menjadi sarjana sesuai impiannya. Nyonya Zhang menghidupi keluarganya dengan menjual sayuran rebus secara grosir dari Yuji. Dia bahkan punya cukup uang untuk membeli sekitar 10 hektar tanah di pinggiran kota Fucheng dan menyewakannya kepada petani yang tidak memiliki tanah. Yu Bo menyadari bahwa dengan bakatnya, dia sudah menjadi yang terbaik di kelasnya sebagai seorang sarjana. Jadi dia tidak berpikir untuk menjadi pejabat, melainkan membuka sekolah swasta kecil di selatan kota untuk mendidik anak-anak dan mendapatkan penghasilan yang layak. Yu Bo dan Zhang sudah lama tidak terlihat di keluarga Yu. Kedatangannya kali ini untuk menghadiri pernikahan Yu Hang dengan membawa hadiah, mengejutkan keluarga Yu dan menghibur mereka hangat. Yu Bo memang agak egois pada awalnya, tetapi dia tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan keluarga Yu Hai. Kesalahan terbesarnya hanyalah menjadikan Zhang sebagai ibu tirinya. Tidak lama setelah pernikahan Yu Hang, Zhuang Xiaomo membawa hadiah besar dan sungguh-sungguh melamar Yu Xiaolian, gadis muda dari keluarga Yu. Pernikahan Yu Xiaolian dan Zhuang Xiaomo direncanakan akan diadakan di awal musim dingin. Saat itu, Zhuang Xiaomo tidak lagi mengelola bisnis sayuran dan buah-buahan rumah kaca, melainkan mengambil alih bisnis penyediaan makanan laut ke restoran-restoran besar di Beijing. Awalnya, karena popularitas hidangan signature Buddha melompati tembok di toko makanan herbal Yuji, permintaan makanan laut meningkat tajam. Sulit mencari pemasok lain, jadi lebih baik menyerahkannya pada Zhuang Xiaomo, calon menantu keluarga Yu. Zhuang Xiaomo telah berbisnis di Tanggu selama beberapa tahun, mengenal banyak orang, dan membangun jaringan kontak tertentu. Selain itu, ketika dulu sering pergi memancing makanan laut, dia juga mendapat beberapa teman dari pasar laut, yang memberinya lebih banyak peluang. Oleh karena itu, makanan laut yang dibelinya adalah yang paling segar dan berkualitas terbaik di pasaran. Tuan Muda Yo secara tidak sengaja mengetahui hal ini dan menyerahkan pasokan makanan laut di restoran Zende kepadanya. Perlahan, bisnis makanan laut Zhuang Xiaomo mendapat reputasi, dan banyak restoran di Beijing mulai menghubunginya dan bersedia bekerja sama dengannya. Dalam waktu 1,5 tahun, Zhuang Xiaomo yang masih muda telah menjadi pemasok makanan laut terbesar di Beijing. Karena hubungannya dengan keluarga Yu, tidak seorang pun di Tanggu maupun Beijing berani mencari masalah dengannya. Bisnisnya berkembang pesat, dan keluarga Yu telah menguasai teknologi penyimpanan es, sehingga kesegaran makanan laut tetap terjaga. Restoran-restoran besar di ibu kota telah menjalin kerja sama pasokan yang stabil dengannya. Selain menyediakan makanan laut segar, Zhuang Xiaomo juga membuka toko makanan laut kering di Beijing. Bisnisnya pun tak kalah gemilang. Setelah lebih dari setahun berlalu, Zhuang Xiaomo berhasil mengumpulkan banyak kekayaan. Uang hasil usahanya digunakan untuk membeli sebuah halaman kecil di Beijing. Setelah menikah, jika Xiaolian ingin tinggal di ibu kota, mereka akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Jika rindu kampung halaman, mereka bisa kembali ke Tanggu. Paman dan Bibi Yu tidak pernah memandang rendah Xiaomo meski saat itu ia belum memiliki apa-apa. Selama bertahun-tahun, mereka memperlakukan Xiaomo seperti anak sendiri, sering membantunya. Bahkan bisnis makanan lautnya pun mendapat dukungan dari Lian Hua. Dapat dikatakan tanpa bantuan keluarga Yu, tidak akan ada Zhuang Xiaomo hari ini. Zhuang Xiaomo menyimpan rasa terima kasih itu dalam-dalam di hatinya. Setelah menikahi Xiaolian, ia memperlakukannya 2 kali lebih baik. Keduanya selalu akur, bahkan tidak pernah terselip kata marah. Ketika berselisih pendapat, Zhuang selalu mengalah dan mendengarkan pendapat istrinya. Hal ini tetap ia lakukan meskipun kemudian ia menjadi pemasok makanan laut utama di wilayah Gyeonggi dan pengusaha ternama di ibu kota. Saat itu, saudari Yu adalah gadis-gadis yang paling membuat iri di Beijing. Yang satu menikah dengan seorang pangeran populer, satunya lagi dipersunting oleh seorang pengusaha kaya yang terkenal. Kedua pria itu sangat setia pada saudari Yu dan tulus mencintai mereka. Baik secara emosional maupun fisik, mereka saling melengkapi hingga akhir hayat. Beginilah kisah lanjutannya. Keluarga Yu mengalami banyak peristiwa bahagia. Bisnis benih semakin berkembang pesat. Benih gandum hasil tinggi mulai populer di wilayah utara dan secara bertahap menyebar ke Tiongkok Tengah.
Semakin banyak pedagang benih yang bergabung dengan peternakan pembibitan keluarga Yu. Di ladang keluarga Yu, baik itu benih jagung, kentang, maupun gandum musim dingin, permintaan begitu tinggi hingga stok selalu habis, tidak pernah cukup. Setiap musim panen di musim panas dan gugur, para pedagang benih rela mengantre sepanjang malam di depan lahan pertanian karena khawatir tidak kebagian benih berkualitas tinggi. Orang-orang di seluruh Tiongkok Utara hanya percaya pada benih dari peternakan keluarga Yu dan pangkalan pembibitan kerajaan. Begitu benih unggul dimasukkan ke dalam gudang, langsung habis dibeli. Sebanyak apapun pasti laku. Meskipun pemerintah memberikan subsidi harga benih, laba pedagang tetap besar. Memperebutkan peluang menghasilkan uang adalah hal lumrah, jadi mengapa tidak bekerja lebih keras? Kehidupan keluarga Yu semakin sejahtera, bisnis Lianhua pun semakin besar. Namun, jumlah angka yang terus bertambah di buku besar tak mampu menghalau kerinduan yang menggenang di hatinya. Hampir 2 tahun sudah Zhu Junyang memimpin pasukan meninggalkan Beijing. Meskipun surat-surat sempat terkirim selama masa itu, namun dirinya tidak pernah muncul. Sejak dia hadir dalam hidup Lianhua, belum pernah ia pergi begitu lama. Aku biasa memiliki seseorang di sisiku, biasa disambut setiap pulang, biasa dicintai oleh orang itu. Tidak peduli betapa sibuknya Lianhua, lubang di hati itu tak pernah terisi, seolah terus menganga, membuat gelisah. Selama setahun ini, Lianhua dengan sengaja menggunakan kesibukan untuk menekan rasa rindu. Meskipun ia adalah Master Royal Breeding Base, ia masih rajin datang ke sana, memberikan saran-saran cerdas yang membuat pejabat dan manajer penangkaran merasa bahwa akhir-akhir ini mereka terlalu nyaman, sehingga semangat kerja mereka menurun. Untuk mengimbangi kecepatan Tuan Yu, semua orang mulai dari petugas penangkaran hingga petani penyewa bekerja lebih giat. Hasil panen musim gugur mencapai tingkat yang mencengangkan. Hasil panen gandum musim dingin dengan produktivitas tinggi melampaui tahun sebelumnya. Jika kesuburan tanah tetap terjaga dan perawatan dilakukan dengan baik, hasil bisa mencapai 6 hingga 700 kg per MU. Dibandingkan hasil sebelumnya yang hanya 200 kg per MU, produksi meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Suksesnya pemulihan gandum musim dingin hasil tinggi ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Tiongkok Tengah dan Utara, sehingga mereka dapat hidup tanpa kekhawatiran soal sandang dan pangan. Akibatnya, para pejabat di selatan tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan surat resmi kepada Sang Kaisar, memohon agar Tuan Yu dikirim ke selatan untuk membantu meningkatkan hasil panen beras. Seandainya Zhu Junyang masih ada di sini, Lianhua akan pergi ke selatan tanpa ragu-ragu, tanpa mempermasalahkan biaya. Jika ada waktu luang, ia bisa menemani Lianhua, mengatur segala urusan perjalanan, sehingga ia tidak perlu memikirkan apapun dan bisa bebas melakukan tugasnya. Namun, sejak kepergian Zhu Junyang, Lianhua tidak tertarik untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan para saudari, apalagi melakukan perjalanan jauh ke selatan. Namun, karena Sang Kaisar memanggilnya ke istana untuk membahas masalah beras hasil tinggi, maka permintaan atasan harus dihormati. Lianhua lalu membuka lebih dari 10 hektar sawah percobaan di dekat sumber air di tempat pembibitan untuk mencoba menanam padi. Saat memilih benih padi, ia dengan teliti meminta para petani untuk memilih satu persatu benih yang montok dan besar. Saat menyiapkan lahan, banyak pupuk kandang digunakan, dan setelah benih disemai, ia gunakan film khusus. Film ini sangat efektif dalam menahan air, menjaga tanah dan pupuk, serta meningkatkan suhu, mempercepat pertumbuhan bibit padi. Tentu saja, dalam proses pembibitan, ia tidak lupa menambahkan air lingxi yang telah diencerkan agar bibit kuat, tahan hama, dan berproduksi tinggi. Sedangkan untuk air di sawah, ia juga melakukan sedikit manipulasi. Banyak pejabat istana yang mengincar lahan percobaan ini, bahkan Sang Kaisar sendiri menganggapnya penting. Namun, Lianhua juga tahu bahwa tidak bisa menghabiskan semua dalam sekali gigitan, maka ia mengontrol penggunaan kemampuan jarinya dengan bijaksana. Meski demikian, hasil panen padi di lahan percobaan ini mencapai 500 kg per MU pada musim panas ini. Ladang tersubur di selatan yang dirawat dengan metode lama selama bertahun-tahun hanya mampu menghasilkan maksimal 300 kg. Umumnya, ladang yang menghasilkan lebih dari 250 kg per MU dianggap sebagai ladang berkualitas tinggi. Begitu data ini keluar, reputasi Yu Lianhua dan Royal Breeding Base kembali menyebar luas. Para pejabat di selatan meneteskan air mata. Tahukah Anda, dalam 2 tahun terakhir, para pejabat di utara sering melaporkan hasil yang membanggakan, membuat wilayah selatan terguncang. Banyak daerah di selatan mulai melihat utara yang dulunya diremehkan sebagai pusat sandang dan pangan. Beberapa orang bahkan meninggalkan kampung halaman mereka dan pindah ke wilayah utara. Namun, seseorang yang menjadi petani hebat di Northland tidak hanya pandai menanam jagung hasil tinggi, tetapi juga berhasil meningkatkan kualitas benih gandum, sehingga seluruh utara bisa makan sampai kenyang. Dalam surat kepada Kaisar, para pejabat selatan juga memiliki mental mencoba. Lagi pula, banyak ladang kering di utara, dan Tuan Yu yang sangat berpengaruh mungkin tidak pandai menanam padi. Beruntung mereka mencobanya, kalau tidak, Jiangnan yang kaya raya akan dikalahkan oleh utara dan tidak akan pernah bangkit lagi.
Pejabat-pejabat di selatan yang dulu iri pada rekan-rekan mereka di utara, kini sangat berterima kasih kepada Putri Jinan, hingga hampir menganggapnya sebagai dewi keberuntungan selain bodhisattva. Baru tahun pertama mencoba menanam padi, hasil panen berlipat ganda. Berdasarkan pengalaman budidaya gandum musim dingin, produksinya akan meningkat lagi tahun depan. Jiangnan terselamatkan, rakyatnya pun sejahtera. Reputasi Yu Lianhua mencapai titik tertinggi di istana. Banyak menteri senior yang dulu meremehkannya sebagai seorang gadis ditampar wajahnya. Meskipun dalam hati mereka heran bagaimana gadis muda ini bisa begitu dikaruniai Tuhan, tidak hanya berbakat dalam bidang pertanian, tetapi juga ahli dalam bisnis. Saat itu, orang paling populer di istana adalah gadis ini. Ia disukai banyak orang. Dan karena hasil panen padi yang melimpah di lahan percobaan, sang kaisar memberinya banyak hadiah. Di gudang keluarga Yu, barang pemberian Guang Yu bahkan tidak sampai separuhnya. Apalagi industri yang ia kuasai sangat erat kaitannya dengan kehidupan rakyat. Sudah terlambat untuk menjilat-jilat sekarang. Bagaimana bisa mereka dulu buta hingga berani memprovokasi wanita ini? Karir dan bisnis Yu Lianhua berjalan lancar selama lebih dari setahun, tetapi senyum di wajahnya semakin berkurang. Sumber kerinduan di hati terus mengalir tanpa henti. Di siang hari, ia bekerja keras hingga tidak sempat beristirahat sejenak. Tetapi betapapun lelah tubuhmu, begitu tenang, hati dan pikiranmu akan dipenuhi oleh pria yang penuh kerinduan. Rasa rindu itu berubah menjadi sesak yang ingin menangis. Dalam dua kehidupan, Lianhua belum pernah merasakan sakitnya kerinduan yang terus-menerus, menggantung dalam hati. Tepat ketika Lianhua berpikir untuk memperoleh posisi sebagai petugas biji-bijian dan rumput lalu melakukan perjalanan jauh ke barat laut demi bertemu kekasihnya, akhirnya muncul kabar bahwa Jenderal Zensi telah kembali ke istana dengan kemenangan. Ketika berita itu sampai ke telinga Lianhua, belenggu kerinduan yang selama ini membelenggunya terasa terlepas. Saat membayangkan akan segera bertemu dengan anjing setia tampan dan memesona itu, suasana hati Lianhua tiba-tiba menjadi seterang langit musim gugur yang cerah. Semua kesuraman di hatinya lenyap. Segala emosi yang kusut, menyakitkan, dan membosankan terbuang begitu saja. Senyuman cerah yang lama menghilang kembali hadir di wajahnya. Sebelum pasukan Pingxi memasuki kota, sosok yang sangat dirindukan Lianhua telah muncul di halaman Yumenshan. Melihat siluet yang begitu familiar, Lianhua melupakan segala sifat pendiam dan rasa malu seorang wanita, berlari menuju Jujunyang seperti kupu-kupu yang berterbangan di atas bunga. Mungkin karena langkahnya terlalu cepat, atau mungkin suasana hatinya terlalu bersemangat, Lianhua secara tidak sengaja menginjak ujung roknya sendiri saat berlari, lalu terjatuh. Tepat ketika wajahnya hendak membentur tanah, sepasang lengan kuat menangkapnya seperti burung kecil. Lianhua yang bersyukur hidungnya lolos dari cedera didorong ke dalam pelukan yang sekeras tembok baja. Otot dadanya yang keras hampir membuatnya menangis. Hidungnya sangat sakit. Andai ia pernah operasi plastik, tentu rusaklah sudah. Aneh rasanya Lianhua masih sempat memikirkan hal ini. Hati-hati. Kok kamu masih gegabah padahal usiamu sudah bertambah setahun? Suara yang pernah hadir dalam mimpi itu masih setenang cello, mudah menyentuh hati sanubari. Wah, Lianhua tak bisa lagi menahan emosi. Ia memeluk pinggang pria di depannya yang ramping tanpa lemak, membenamkan wajahnya di dadanya, lalu menangis terseduh-seduh. Air matanya membasahi pakaian pria itu. Jujun yang terkejut, lalu segera berusaha menenangkan wanita kecil yang sedang dilanda perasaan dalam pelukannya. Ia berkata dengan lembut, jangan menangis lagi. Ini salahku. Jangan langsung menyebut kesalahanku begitu kita bertemu. Jika kamu merasa tidak nyaman, pukullah aku beberapa kali. Jangan sampai matamu yang indah bengkak karena menangis. Aku akan sangat sedih. Aku merindukanmu, sungguh merindukanmu. Aku memikirkanmu saat makan dan bermimpi tentangmu saat tidur. Sekarang aku melihatmu, tapi entah mengapa aku merasa seperti sedang bermimpi. Saat aku bangun dari mimpi ini, kamu pasti sudah menghilang. Semula Jujunyang merasa tersentuh akhirnya gadis kecilnya mulai memahami. Perasaannya selama ini akhirnya mendapat balasan. Namun ucapan selanjutnya membuatnya tertawa sambil menitikkan air mata. Ternyata, dia tetaplah dirinya yang dulu. Tak bisa dibuat serius lebih dari 3 detik. Bersikaplah baik-baik. Hari ini bukan mimpi. Aku benar-benar ada di hadapanmu. Mulai sekarang, aku akan membawamu kemanapun aku pergi. Tak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Jangan menangis lagi bagaimana seorang putri suku Uighur bisa semenggemaskan gadisku? Aku tidak menyukai orang lain. Di mataku, semua wanita lain hanyalah prajurit tua kasar. Jujunyang memegang pipi Lianhua, kemudian menyeka air mata di wajahnya dengan jarinya yang agak kasar. Yu Lianhua mengangkat kepala, memandangi wajah tampan di depannya sepasang mata Phoenix yang memesona dipenuhi rasa sayang. Bibir tebal dan merah itu bergerak-gerak, mengeluarkan suara yang menyenangkan telinga. Pasti ini mimpi. Bagaimana mungkin seseorang yang telah tinggal di barisan tentara selama setahun lebih, bertempur dan berjalan kaki,
malah tampak semakin tampan. Di kedua matanya yang jernih, air mata menetes ke bulu mata bagian bawah seperti keran yang terbuka. Ia mengendus keras, mengangkat kaki kecilnya, lalu membuka mulut dan menggigit. Ju Junyang memiliki refleks cepat, dengan sigap ia mengalihkan gigitan tersebut ke tangannya sendiri. Wajah tampannya tersenyum seolah-olah tangan yang digigit itu bukan miliknya. Sambil itu, ia masih sempat menggoda suasana. Apa? Aku belum kembali ke Beijing? Tidak ada yang membantumu mencari kaki babi saus? Kamu rakus sampai-sampai menggigit kakimu sendiri. Pantas saja berat badanmu turun lagi. Apa karena kamu tidak mengawasi makananku? Maka aku tidak makan dengan baik? Sudah saatnya kamu memberiku hukuman. Suara isak tangis yang baru saja reda dari Lian Hua kembali terdengar, kali ini bahkan lebih pilu, tanpa henti menangis. Apa masalahmu? Tidak, tidak. Bagaimana aku tega memukulmu? Hanya kamulah yang biasa memukulku. Aku telah membuatmu sedih, terimalah pemukulan sebagai hukuman untukku. Sambil bicara, ia mengambil tangan kecil Yu Lian Hua yang halus dan putih, lalu menepuk-nepukkan tangannya sendiri. Meskipun kamu digigit di tanganmu, rasanya tidak sakit. Aku pasti sedang bermimpi lagi, teriak Lian Hua tanpa kendali. Ketika wanita muda itu berlari menuju Pangeran Yang, Wutong segera mengusir semua orang di halaman, diam-diam mundur jauh. Kini hanya tersisa dua orang di halaman luas itu, Lian Hua dan Ju Junyang. Mendengar perkataan itu, Ju Junyang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia menunjukkan bekas gigitan gigi kecil di punggung tangannya. Gadis bodoh, kamu yang menggigitku, bagaimana kamu bisa merasakan sakitnya? Bagaimana aku rela membiarkanmu terluka? Meskipun kamu yang menggigit orang? Yu Lian Hua memandangi bekas gigitannya cukup lama, lalu berhenti menangis karena sedikit malu. Kali ini apakah ini benar-benar bukan mimpi? Ini bukan mimpi. Aku sudah kembali, dan benar-benar berdiri di hadapanmu. Jika kamu tidak percaya, kamu boleh mencubit wajahku. Ju Junyang sejak usia 3 tahun dulu tak pernah membiarkan siapapun mencubit wajahnya. Dulu, jika Lian Hua mencoba mencubitnya, itu sama saja dengan membunuhnya. Kini, justru Lian Hua yang bersedia mencubit wajahnya, dan kembali merasa bahwa semua ini tidak nyata. Melihat ekspresi murung di wajah kecil Lian Hua yang kembali muncul, dengan air mata yang menggenang di matanya yang besar dan jernih, Ju Junyang tidak tahu harus berbuat apa. Hatinya hangat, ia membungkuk, lalu menggunakan bibir hangat dan montoknya untuk membungkam isak tangis yang ingin keluar dari mulut gadis kecil itu. Yu Lian Hua membuka matanya yang besar, jelas dapat melihat cinta yang membara di mata Phoenix yang berkilat-kilat itu. Bibirnya yang lembut, dengan aroma harum, terasa padat di bibirnya sendiri. Ciuman yang tiba-tiba ini penuh kerinduan mendalam dan emosi yang meluap-luap. Seperti badai yang tiba, membuat hati seseorang lengah. Lengan bidang itu erat memeluk pinggangnya, membenamkan tubuhnya dalam pelukan kuat itu, tidak menyisakan celah. Kontak bibir, belitan lidah. Tangannya menjelajahi punggung rampingnya, mengusap lembut leher belakang yang halus, mendekatkan bibirnya ke bibirnya. Ciumannya lembut namun dominan, nafas segarnya yang melewati celah bibir membuatnya terasa mabuk, seolah baru saja meneguk anggur tua. Segala kekhawatiran dan ketakutan lenyap, pikirannya menjadi ringan, seperti angin sepau-sepoi yang menyelimuti jiwa. Tidak diketahui sudah berapa lama, kesadaran Lian Hua terpecah oleh napas berat yang terputus. Sentuhan di bibirnya menghilang, tubuhnya dengan lembut didorong menjauh. Ia mengerucutkan mulut kecilnya, lalu kembali bersandar pada tubuh itu. Hanya kontak seperti inilah yang bisa menenangkan hatinya yang ragu-ragu. Ju Junyang tidak mendorong pergi gadis kecil manis dalam pelukannya, tetapi menarik napas panjang untuk menenangkan api di hatinya dan rasa gelisah yang tak jelas. Betapa inginnya ia membawa gadis kecil ini pulang hari ini. Jika ini terus terjadi, ia akan frustrasi. Keterikatan yang ditunjukkan gadis kecil itu membuat hatinya seperti disentuh bulu yang berterbangan. Selama ini ia khawatir perasaannya hanya satu arah. Gadis kecil itu seperti anak kecil yang belum paham soal cinta, selalu tertawa dan bercanda tanpa beban. Ternyata, setelah ia pergi, ia mendapat kejutan yang baru. Kasih sayang yang ia berikan akhirnya mendapat balasan. Cara Lian Hua memeluknya mengingatkannya pada seekor kucing yang pernah ia pelihara dulu. Saat ia ingin pergi, kucing itu akan memegang ujung celananya, memohon agar dipeluk dan dicium. Hatinya dipenuhi perasaan yang disebut kebahagiaan. Ju Junyang memegang pinggang ramping gadis itu, lalu dengan lembut mengangkatnya. Lian Hua menjerit pelan, baru sadar bahwa kakinya sudah terlepas dari tanah. Perspektifnya berubah, kini ia melihat ke bawah, menyadari bahwa ia diangkat ke udara seperti anak kecil. Tunangannya memang kuat dan penuh kejutan. Teriakannya membuat Wutong yang berada tak jauh dari situ, yang sejak tadi memejamkan mata seraya berbisik dalam hati jangan melihat kejahatan, menoleh secara tidak sengaja dan melihat pemandangan indah itu di tengah dedaunan ginkgo emas di langit. Seorang pemuda tampan dan gagah mengangkat tinggi seorang gadis cantik mungil yang manis dan lucu. Matahari bersinar terang di tubuh mereka berdua, seolah melingkari mereka dengan cahaya. Pemandangan yang tak akan terlupakan seumur hidup.
Melihat senyum ceria di wajah wanita muda itu, Wutong tiba-tiba merasa bahwa pangeran yang mungkin adalah takdir yang diciptakan Tuhan khusus untuk wanita muda itu. Baru saat mereka bersama, keduanya menjadi utuh. Kenapa berat badanmu turun lagi? Apakah kamu tidak makan dengan baik? Setelah menurunkan Lian Hua, Ju Junyang mencubit lengan dan pinggang kurusnya yang rapuh, bertanya dengan nada sedikit tidak puas. Setelah Yu Lian Hua kembali ke tanah, ia langsung jatuh ke pelukan Ju Junyang seperti tidak memiliki tulang, lalu berkata dengan manja, "Aku merindukanmu. Makanan tidak lagi terasa enak, hampir mustahil untuk menelannya tanpamu." Setelah itu, ia berjinjit dan mencium dagunya. Ju Junyang tersanjung mendengar kata-kata cinta jujur tunangannya. Ia menunduk dan mencium bibir merah mungil itu, lalu berkata, "Jadi ternyata aku juga bisa menjadi makanan. Kenapa aku tidak pernah tahu ini sebelumnya?" Yu Lian Hua tiba-tiba tersenyum nakal, membuat Ju Junyang merasa firasat buruk. Biasanya, ekspresi seperti ini adalah pertanda kenakalan yang akan datang. Benar saja, ia mendengarnya menggelengkan kepala dan berkata, "Orang-orang dahulu berkata kecantikan itu nikmat." Saat itu juga, Lian Hua mengulurkan tangan kanannya, mencubit dagu tampannya dengan ibu jari dan telunjuk, lalu menunjukkan ekspresi bangga. Melihat wajah tampan dan jahat ini, meski tidak layak dimasukkan ke dalam hidangan, kamu masih bisa habiskan 2 mangkuk nasi. Gadis kecil pemberani dan nakal ini adalah satu-satunya di dunia yang berani mengolok penampilannya. Orang terakhir yang berkata demikian, kini masih terbaring di tempat tidur selama lebih dari setengah tahun. Apa yang bisa ia lakukan terhadap gadis kecil yang ia pilih sendiri? Lagi pula, bagi dirinya, penampilan itu menarik. Bukankah sedikit kegembiraan di hati adalah hal yang lumrah? Merupakan sebuah kehormatan bagiku untuk melayani calon putri Kabupaten Yang. Kami telah sepakat, malam ini kamu harus makan setidaknya 3 mangkuk nasi. Jangan curang. Ju Junyang memutuskan untuk datang ke kediaman Yu hari ini, mengawasi makanan gadis kecil itu. Tugas selanjutnya adalah mengembalkan darah dan dagingnya. Jika berat badannya turun lagi, ia akan dianggap kayu bakar. Nanti orang luar akan mengira pangeran yang tidak memberi makan istrinya. 3 mangkuk nasi. Mata besar Yu Lian Hua membelalak, lalu mengeluh, "Apakah kamu ingin membunuhku kelaparan? Katakan jujur, apakah kamu terluka? Apakah obat yang kuberikan berhasil? Obat yang kamu berikan mempunyai efek yang luar biasa. Tapi jangan khawatir, itu tidak menggangguku." Ju Junyang menceritakan singkat tentang kekacauan di perbatasan. Ternyata, pemberontakan di barat laut bukan hanya karena invasi asing, melainkan ulah sisa dinasti lama. Yang mengejutkan, di antara ribuan pasukan itu, ada master dari dinasti sebelumnya. Di antaranya adalah bos besar yang pernah berlatih bersama Suran, sulit dibedakan. Namun, berbeda dengan Suran yang meninggalkan jalan gelap, pria ini sangat setia pada dinasti lama, membenci pengkhianatan Suran. Oleh karena itu, ia memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerang Suran yang merupakan supervisor. Dalam hal ilmu bela diri, keduanya sulit dibedakan. Ditambah rencana licik dan skema yang tak terduga, nyawa Suran nyaris hilang di tangan orang ini. Untungnya, saat itu Ju Junyang ada di tempat kejadian. Melihat Su Jianjun terluka parah dan nyawanya bergantung seutas benang, ia tanpa ragu menggunakan obat rahasia internal dan eksternal yang diberikan Lian Hua. Yu Lian Hua meliriknya dengan senyum manis, ucapannya bagaikan madu yang mengalir ke hati. "Tidak masalah. Bahkan langkah terkecil dalam menyajikan hidangan untukmu, aku harus lakukan sendiri." Dengan demikian, ia meninggalkan Ju Junyang yang terharu di samping dan melanjutkan kembali gerakannya. Wajan ditumis, minyak dipanaskan, suiran ikan dan ayam dimasukkan secara terpisah, dimasak hingga matang, kemudian diangkat dan dikendalikan minyaknya. Minyak dasar dibiarkan di dalam panci. Suiran ikan yang telah matang dimasukkan, disusul arak masak dan garam halus, lalu ditambahkan kuah bening. Kanji dituangkan untuk mengentalkan kuah, sebelum akhirnya ditata di atas piring membentuk setengah lingkaran. Selanjutnya, ayam suir pun ditumis dan dijernihkan dengan cara yang sama, lalu dituangkan ke sisi lain dari piring tersebut, membentuk susunan setengah lingkaran juga. Di tengah-tengahnya, tauge ditumis ringan, diberi bumbu, dan diaduk rata. Kemudian disiramkan di antara suiran ikan dan ayam. Hidangan itu pun rampung. Saat Ju Junyang memandang sajian jernih nan indah ini, hatinya langsung tertambat. Ia menyerahkan udang ke tangan Hou Xiaoliang, lalu mengambil sepasang sumpit dan mencicipi sepotong ikan. Teksturnya yang segar dan lembut langsung membius lidahnya. Rasa lembut namun nikmat itu begitu sempurna. Dua rasa berbeda saling melengkapi hingga membuatnya tak bisa berhenti makan. Ju Junyang terus menyuap beberapa porsi berikutnya tanpa henti. Akhirnya, dengan enggan ia meletakkan sumpitnya karena perutnya sudah penuh sesak. Sungguh nikmat masakan gadis kesayangannya. Betapa bahagianya jika setiap hari dapat menikmati hidangan semacam ini. Namun, memasak adalah pekerjaan yang melelahkan memotong, menggoreng, dan dapur yang panas bak tungku. Apalagi saat musim panas. Bagaimana bisa ia rela membiarkan gadis kecil itu bersusah payah seperti itu?
Lebih baik ia mengendalikan nafsu makannya di masa depan agar tidak menyusahkan sang kekasih. Hou Xiaoliang yang hari ini mendampingi tuannya merasa sangat beruntung. Keahlian menantu perempuan masa depan sungguh tiada duanya. Bahkan para juru masak istana mungkin tak memiliki keterampilan sedemikian. Ia hanya bisa iri karena tuannya kelak akan menikmati hidangan lezat setiap hari. Tidak, ia harus tetap setia di sisi tuannya. Mungkin suatu hari, tuannya akan murah hati memberinya sup atau air hangat. Itu saja sudah cukup membuatnya bahagia. Benar. Wutong juga tidak muda lagi. Haruskah ia memohon kepada calon majikannya agar menjodohkan mereka? Nyonya masa depan pandai memasak, maka sebagai pembantunya, ia harus belajar banyak dari keterampilan itu. Bukankah itu akan menjadi bekal berharga di masa depan? Hou Xiaoliang terus berhayal indah. Ia tidak tahu bahwa di antara para pelayan Yu Lianhua, selain Yang Liu yang memang mahir memasak dan memiliki pemahaman tinggi, pelayan lain justru dianggap mengganggu ketika Yu Lianhua sibuk di dapur. Apalagi mereka yang tidak pandai memasak seperti Wutong, mungkin saja belum tentu bisa memasak nasi dengan benar. Perhitungan Hou Xiaoliang ternyata salah besar. Melihat Ju Junyang makan dengan lahap dan terburu-buru, Yu Lianhua memandangnya dengan raut sedikit prihatin. Sesekali, ia mengambilkan sepotong makanan dengan sumpit dan berkata pelan, makanlah perlahan. Aku sudah jarang sekali memasak enak. Jika kamu makan terlalu cepat, perutmu tidak akan kuat. Tidak apa-apa, masih ada obat yang kamu berikan di dompetku. Setelah puas makan dan minum, Ju Junyang akhirnya menyentuh perutnya dengan rasa kenyang yang sempurna. Ia memandang sisa makanan dengan penyesalan. Alangkah baiknya jika ia tidak memakan kue tadi. Pasti ia bisa menikmati hidangan ini lebih banyak lagi. Yu Lianhua menatapnya dengan tatapan tajam dan berkata, aku memberimu obat sebagai antisipasi, bukan agar kamu seenaknya memperlakukan tubuhmu sembarangan. Jika kamu masih melakukan hal ini di masa depan, jangan harap aku akan memasak untukmu lagi. Ju Junyang dengan lembut meraih tangan kecil Yu Lianhua yang putih bersih dan lembut, lalu meremasnya perlahan seraya berkata dengan lembut, kalau begitu, jangan lakukan itu. Aku tidak ingin membiarkan putriku menghabiskan hari-harinya di sekitar kompor. Mulai sekarang, kamu boleh bersenang-senang di rumah, menanam bunga, merawat rumput. Apakah kamu menyukai binatang kecil? Konon ada jenis anjing singa dari negeri asing yang lucu dan jinak. Kalau bosan, kamu bisa bermain-main dengannya. Aku akan mengurus semua urusan, kamu tidak perlu khawatir. Hou Xiaoliang mendengarkan dengan berlinang air mata. Tuanku, keterampilan menantu perempuanmu benar-benar hebat, bahkan lebih dari siapapun, bahkan lebih dari tuanmu sendiri. Namun Yu Lianhua tidak tersentuh oleh rayuan itu. Ia menatap wajah serius Ju Junyang dan berkata dengan tegas, kamu mencoba membuatku menjadi malas. Kamu tahu betul bahwa aku tidak bisa diam. Jika kamu memaksaku tinggal di rumah, itu sama saja dengan membunuhku. Tidak, kamu harus berjanji bahwa aku bisa melakukan apa saja yang aku suka setelah menikah, dan kamu tidak boleh ikut campur. Kalau tidak, aku akan menyesali pernikahanku. Menyesali pernikahan? Aku menciummu dan memelukmu. Jika kamu tidak menikah denganku, siapa lagi yang ingin kamu nikahi? Mendengar kata-kata itu, Ju Junyang langsung naik pitam. Wajahnya gelap bagaikan dasar kuali hitam. Sepasang matanya menatap tajam ke arah Yu Lianhua yang berhasil membuatnya marah. Aura dingin yang ia pancarkan pasti akan membuat orang biasa ketakutan. Namun Yu Lianhua dengan berani menarik tangannya, lalu berdiri dengan kedua tangan di pinggang, berseru keras seperti singa hedong, jika kamu ingin mengurungku seperti burung kenari, lebih baik aku tetap melajang seumur hidup daripada menikah dengan babi sombong sepertimu. Penampilannya mirip kucing yang ekornya terinjak, siap mencakar siapapun. Hou Xiaoliang segera mundur beberapa langkah keluar pintu. Api amarah sedang berkobar di dalam, jangan sampai dia, seekor ikan kecil tak berdosa, ikut terkena imbasnya. Nona masa depan berani menghadapi wajah gelap tuannya, tapi, kedua orang ini tampak seperti anak kucing yang menyerang anjing serigala besar. Agak lucu, meskipun tidak jelas alasannya. Aku berjalan siang dan malam hanya untuk kembali lebih awal menemuimu. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Tenanglah dulu, meski hati Ju Junyang penuh amarah, ia bahkan tidak tega mengucapkan kata kasar kepada gadis kecil di hadapannya ini. Lalu, apa yang bisa ia lakukan padanya? Apakah aku ingin bertengkar denganmu? Kamu terlalu dominan dan ingin mengendalikan hidupku. Kamu tahu aku suka kebebasan, dan tidak suka orang lain mencampuri urusanku. Seharusnya kamu pahami hal ini sebelum memintaku menikah. Kupikir kamu mencintaiku dan ingin segala sesuatu tentangku, bukan justru mengubahku. Jika memang begitu, lebih baik kamu menikah saja dengan wanita muda dari Beijing yang suka diam di rumah. Mungkin itu yang mereka idam-idamkan. Yu Lianhua merasa sedih. Selama lebih dari setahun ia memikirkannya, bahkan bersusah payah menyiapkan hidangan lezat, hanya untuk menerima sikap dingin sebagai balasan. Ju Junyang melihat air mata mulai berkumpul di sudut mata Yu Lianhua, hatinya langsung terasa sakit. Kamu salah paham. Aku tidak ingin mengontrol kebebasanmu. Aku hanya kasihan padamu, karena kamu sibuk mengurus pengadilan dan banyak urusan lain. Aku takut kamu akan lelah,
Jadi aku ingin menciptakan lingkungan yang nyaman untukmu. Jika kamu tidak menyukainya, aku tidak akan memaksamu menjadi ibu rumah tangga pasif. Mulai sekarang, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, selama kamu tetap menjaga keselamatan dan tidak bekerja terlalu keras. Oke? Itulah yang tidak kamu jelaskan dengan baik sehingga aku salah paham. Ini semua salahmu. Lagi pula, kamu baru saja bersikap kejam dan memperlihatkan wajahmu yang menyeramkan. Kamu harus minta maaf padaku. Ternyata maksudnya baik. Bukankah lebih baik jika ia tahu dari awal? Yu Lianhua mengedipkan air matanya, bibirnya mencibir, menunjukkan rasa kesal. Ju Junyang buru-buru mengeluarkan sapu tangan, membersihkan air mata di pipi Yu Lianhua, lalu menghela napas dan berkata oke, ini semua salahku. Aku tidak akan bersikap kasar lagi, oke? Tapi kamu tidak boleh lagi bicara tentang menyesali pernikahan. Rasanya seperti ada yang menusuk hatiku, dan sakitnya masih terasa sampai sekarang. Di antara pria dan wanita, kadang diperlukan kelemahan yang diungkapkan dengan tepat. Pangeran yang merupakan pahlawan di luar dunia pun tidak malu menundukkan kepala di hadapan gadis kecilnya. Selama Yu Lianhua tidak lagi bersedih dan tersenyum kembali, semuanya akan terasa sepadan. Aku akan mengusapnya untukmu, dan rasa sakit itu akan hilang. Pihak lain telah mengakui kesalahannya dengan tulus, dan Yu Lianhua yang juga merasa bersalah pun sedikit malu. Ia mengulurkan tangannya dan mulai mengusap dada Ju Junyang. Kelihatannya seperti meredakan rasa sakit, tapi justru terasa seperti membangkitkan birahi. Sentuhan tangan kecil itu pada titik sensitif di dadanya beberapa kali membuat Ju Junyang merasa nikmat dan menderita sekaligus. Akhirnya, ia menghentikan tangan nakal itu. Jika dibiarkan terus, ia tidak yakin bisa menahan diri dan tidak akan menyerang Yu Lianhua. Kurang dari setengah tahun lagi, ia ingin menyimpan momen paling berharga itu hingga malam pernikahan yang tak terlupakan. Apakah penting kamu tidak kembali dengan tentara? Yu Lianhua berbaring tenang di dada Ju Junyang, mendengarkan detak jantungnya yang berirama, merasa damai dan puas. Tidak apa-apa. Hanya pengawasu yang tahu aku kembali lebih awal. Saat aku masuk kota, aku sudah mengatur segalanya dengan rapi, tidak ada yang melihatku pulang ke ibu kota. Malam ini, aku akan kembali diam-diam ke pasukan. Jangan khawatir, aku tidak sembrono. Ju Junyang telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Untuk bisa melihat Yu Lianhua lebih cepat, ia telah memikirkan segala kemungkinan. Yu Lianhua mengangguk dan bertanya cemas Tuan Su tahu. Bukankah itu berarti Kaisar juga bisa mengetahuinya? Akankah Kaisar menggunakan ini sebagai alasan untuk menimpakan masalah padamu? Jangan pikirkan terlalu banyak. Dalam kondisi terburuk, aku akan melepaskan semua jabatanku dan kembali menjadi seorang pangeran daerah yang santai seperti dulu. Tapi, saat itu gajiku akan kecil, jadi kamu harus mendukungku sebagai seorang istri. Ju Junyang tidak terikat pada kekuasaan. Ia hanya ingin membuktikan dirinya, meningkatkan kekuatannya, demi memberikan perlindungan terbaik bagi Yu Lianhua. Terlebih lagi, berdasarkan pemahamannya tentang Kaisar, segala sesuatunya tidak akan berjalan seperti yang dikhawatirkan Yu Lianhua. Gadis itu terlalu memikirkannya, jadi kekhawatirannya sia-sia. Yu Lianhua mengangguk riang dan berkata oke. Aku akan mendukungmu. Kamu bertugas untuk cantik, dan aku yang akan mencari uang untuk menghidupi kita. Hehe. Tiba-tiba rasanya seperti aku sedang mendukung seorang lelaki tampan. Apa yang kamu omongkan? Aku hanya bercanda. Hartaku tidak kalah banyak dengan milikmu. Oke? Apa kamu benar-benar menganggapku sebagai pekerja lepas? Ju Junyang tampak tak berdaya, lalu mencubit pipi Yu Lianhua dengan lembut sebagai hukuman. Ju Junyang tahu betul bahwa ramuan rahasia yang dibawa oleh Lianhua hampir berada pada tingkat obat kelas atas. Dengan penggunaannya, Suran selamat dari maut meski dalam keadaan kritis. Betapa tercelanya serangan itu. Jika mereka bertarung secara terbuka, mungkin Tuan Su tidak akan kalah darinya. Yu Lianhua mendengar bahwa Suran telah selamat dan lega, lalu mengepalkan tangannya sambil mengeluhkan cara licik musuh. Ya, Tuan Su memang hebat. Oke. Ju Junyang nyaris saja ingin menampar mulutnya sendiri. Ia tahu persis bahwa gadis kecil ini sangat mengagumi pria itu. Tapi kenapa harus menyebut Kasim tua itu di saat suasana sedang hangat-hangatnya? Yu Lianhua mengerutu. Apa nada bicaramu tadi? Apa sikapmu? Apakah kamu meremehkan? Di dalam hati, Ju Junyang mendengus kesal Tuan Su yang begitu kamu banggakan tadi diselamatkan olehku dengan taruhan nyawa. Di seluruh kamp militer, hanya Suran yang terluka parah sampai akhir pertempuran, sedangkan aku adalah satu-satunya yang mampu melawan musuh itu. Meskipun akhirnya lawan jatuh karena tembakan senjata api, tetapi tepat di saat Suran sekarat, akulah yang langsung bereaksi. Jika bukan karena aku, Tuan Su yang kamu puja-puja itu sudah lama tiada. Ju Junyang mencoba mengembalikan perhatian Lianhua padanya. Manajer umum Su memang ahli bela diri, tapi dia terluka parah. Kamu dan aku yang bergerak cepat untuk menghentikan musuh. Kamulah yang membantuku melukai musuh hingga tewas dalam satu serangan. Pada akhirnya, kamulah yang menyelamatkan nyawa manajer Su. Jadi, siapa yang paling kuat? Hei, apa kamu cemburu lagi?
Pria kecil pemarah. Namun, aku suka itu. Yu Lianhua melompat-lompat, mencium bibir tampan Ju Junyang, lalu mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Kamu yang paling hebat. Di hatiku, kamu adalah pahlawan yang tak tertandingi, tiada duanya." "Tidak ada. Bukankah aku sudah berjanji padamu saat berangkat dulu bahwa tidak akan ada rambut pun yang tersentuh?" Ju Junyang mengikuti gerakan Lianhua sehingga ia lebih mudah memeriksanya. Saat Yu Lianhua hendak melepas baju Ju Junyang untuk memastikan kondisinya, tiba-tiba tangannya dicekal. "Aku bukan orang bodoh. Aku tahu aku tak bisa mengalahkannya dengan tangan kosong. Bukankah itu terhitung kesalahan besar? Satu tembakan, dan dia roboh." Ternyata operasi ini berhasil, dan Yu Lianhua benar-benar lega. Jun Yang memang yang paling pintar. "Benar, jika kamu tak bisa mengalahkan seorang master, itu memang terlalu kejam. Senjata api itu gampang dipakai, kalau kamu tidak pakai, kamu pasti idiot." Sambil berkata demikian, matanya bersinar penuh kekaguman, membuat hati Ju Junyang hangat. "Jun Yang, apakah kamu sudah makan siang? Mau makan apa malam ini? Ini sudah lama sekali kamu tidak makan masakanku. Hari ini aku akan menebus semuanya." Yu Lianhua bersiap, siap memanjakan perut sang jenderal. "Aku belum makan. Agar bisa cepat pulang menemuimu, bahkan sarapan pun aku habiskan sambil berkuda dan hanya sempat makan beberapa suap roti kering," kata Ju Junyang sambil memegang perutnya dengan ekspresi memohon. Yu Lianhua langsung luluh. "Oh, bagaimana bisa seperti itu? Jangan sampai pahlawanku kelaparan. Wutong, Wutong, bawa makanan ringan yang kubuat untuk makan siang ke aula bunga. Dia makan 2 bantal makanan ringan dulu. Nanti aku akan masak hidangan lezat untukmu." Meskipun menjaga jarak untuk menghindari kecurigaan, Wutong tetap memperhatikan halaman kecil itu. Nona mudanya menangis, genit, intim dengan pangeran yang ahem. Semua itu ia lihat. Dulu, ia harus waspada pada setiap langkah Ju Junyang. Tetapi sekarang itu tidak perlu lagi. Tahun depan, wanita muda itu akan menjadi putri Yang, dan rasanya sia-sia jika masih dikontrol ketat. Bahkan istrinya sendiri saja tidak pernah berhasil mengawasi begitu ketat. Mendengar panggilan nona mudanya, Wutong mengangguk dan bergegas ke dapur kecil. Siang tadi, Nona Yu yang biasanya malas-malasan tiba-tiba termotivasi dan membuat sandwich coklat sendiri. Setelah selesai, ia tidak menyentuhnya sama sekali. Apakah mungkin nona mudaku mendapat firasat bahwa pangeran yang akan datang, lalu mempersiapkan makanan ini sebagai sambutan? Lianhua sudah sibuk di dapur kecil. Ju Junyang enggan melepaskan setiap momen bersama Lianhua, lalu ikut ke dapur dengan sepiring sandwich di tangan. Melihat sosok Lianhua yang sibuk, rasa hangat dan bahagia muncul alami. Betapa inginnya segera menikahi gadis kecil ini, agar bisa mencuci tangannya dan membuatkan sup untuknya. Segala sesuatu yang dimiliki Lianhua, akan menjadi miliknya. "Apa yang akan kamu masak untukku?" Ju Junyang bertanya, menggigit renyah sandwich coklat, mengunyahnya dengan lahap. "Udang hari ini segar. Aku akan buat udang merak untuk perjamuan mancuhan." Yu Lianhua sigap mengupas udang, membelahnya, menambahkan bumbu, lalu mencampurnya dengan putih telur yang dikocok, menggorengnya hingga kuning keemasan, lalu menyendokkan sedikit untuk dicicipi. "Cicipi? Ah, itu saja oke. Bukan katanya udang merak? Di mana burung meraknya?" Ju Junyang bertanya dalam hati. "Merak? Hanya hiasan labu yang diukir, pekerjaan orang bodoh. Kita sendiri, tidak usah ribet." Yu Lianhua menyentuh hidungnya sambil memutar mata. Koki yang diam-diam membantu mengambil sepotong melon musim dingin, mengukirnya menjadi burung merak yang tampak hidup, lalu memberikannya kepada tuannya. Yu Lianhua tersenyum bahagia dan memandangi Ju Junyang. "Oke, sekarang kita punya burung merak." "Tuanku, adakah permintaan lain?" Udang emas dan burung merak hijau memancarkan aroma yang menggoda dan warna yang indah. Dengan udang lezat, siapa yang mau makan biskuit kering? Ju Junyang menyerahkan biskuit di tangannya kepada Hou Xiaoliang yang sudah lama menunggu. "Ini hadiah untukmu." "Terima kasih, Guru." Hou Xiaoliang, yang mengikuti majikannya dengan kecepatan tinggi, lelah dan lapar. Meskipun Wutong baru saja baik hati memberinya sepotong kue kurma merah, saat melihat biskuit harum di tangan tuannya yang konon dibuat oleh calon ibu majikannya, rasa kue kurma itu langsung terasa hambar. Keterampilan memasak calon nyonya rumah diakui oleh seluruh ibu kota, sayang ia belum pernah mencicipinya. Tak disangka, majikannya begitu murah hati memberinya biskuit coklat. "Woho, aku sungguh tersentuh. Apa yang harus kulakukan? Mulai sekarang, aku akan bekerja lebih keras lagi untuk mengejar jejak tuanku, dan hanya memintanya memberiku makanan yang lebih enak." Ju Junyang tidak tahu apa yang dipikirkan bawahannya. Saat ini, ia sudah mengambil udang emas, memasukkannya ke mulut, dan menikmati aromanya. Garing di luar, empuk di dalam, lezat dan nikmat. Memang hasil karya kekasihnya. Oh iya, apa itu perjamuan mancuhan? Ju Junyang menghabiskan 3 udang sebelum akhirnya bisa bertanya. "Oh." Yu Lianhua berhenti sejenak, ragu, lalu menjawab,
Perjamuan mancuhan adalah jamuan istana klasik yang memiliki esensi cita rasa kerajaan dan lokal. Ini merupakan gabungan antara masakan Manchu dan Han. Masakan Han sendiri dianggap sebagai warisan budaya kuliner tertinggi Tiongkok. Biasanya, jamuan ini memiliki minimal 108 jenis hidangan. Wow! 108 hidangan? Mata Ju Junyang bersinar. Jadi, jika menikah dengannya, aku akan sangat beruntung. Nenek moyang, apakah perjamuan mancuhan ini tertulis di bagian resepmu? Ju Junyang dengan bijak mencari alasan untuk Lian Hua. Lian Hua mengangguk pelan, ya, tapi hanya pecahan. Aku hanya tahu sedikit. Kamu sudah pandai melakukan beberapa trik. Istri kecilmu memang hebat. Pangeran Yang, di manakah sifat dinginmu dulu? Istri kecilmu apa? Aku bahkan belum resmi jadi istrimu. Lian Hua memutar matanya yang lucu, lalu kembali fokus pada masakannya. Ju Junyang terus memasukkan udang ke mulutnya. Melihatnya memakan masakannya dengan lahap, Lian Hua merasa udang merak itu semakin nikmat. Nenek moyang, kamu memang istri kecilmu. Tahun depan kamu berusia 18 tahun, kan? Kita sudah tentukan tanggalnya, kan? Hari baik bagi mereka telah ditentukan sejak setahun lalu. Awal musim semi tahun depan, bulan Maret, cuaca tidak terlalu panas atau dingin, waktu yang pas. Ju Junyang memandangi Lian Hua yang tengah asyik memasak. Benar saja, wajahnya semakin cantik saat fokus. Ia memandanginya dengan takjub, bahkan udang di tangannya tak bisa mengalihkan perhatiannya. Nenek moyang, apa yang kamu lakukan sekarang? Aku melihat ikan dan daging di dapur, lalu teringat kelezatan naga dan phoenix di perjamuan mancuhan, jadi aku ingin mencoba membuatnya. Tanpa mengangkat kepala, Lian Hua membersihkan duri ikan dan tulang ayam, lalu memotongnya tipis-tipis dan membagi ke dalam 2 mangkuk. Ditambah arak masak, sedikit garam, putih telur, dan tepung maizena. Nenek moyang, nama yang bagus. Tapi kalau bicara dengan orang lain, ubahlah namanya, agar tidak digunakan sebagai senjata oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang kita. Ju Junyang baru saja membuktikan prestasi besar, dan ia tidak ingin orang lain tahu soal ini. Baiklah, kita ganti jadi Tiehan Rou King. Lian Hua juga merasa naga dan phoenix terlalu mencolok. Meskipun kaisar mungkin tidak berpikiran sempit, ia khawatir akan dimanfaatkan oleh pihak yang berniat buruk. Nenek moyang, nama yang bagus. Sepertinya hidangan ini memang dibuat khusus untukku. Bukankah itu hidangan lembut untuk pria tangguh? Ia memang jantan, tapi di hadapan gadis kecilnya, ia rela tunduk. Namun, proses pembuatannya cukup merepotkan. Biarkan juru masak yang mengolah bahan-bahannya. Ju Junyang merasa kasihan pada Lian Hua. Memasak itu melelahkan. Istrinya layak dinikahi, bukan dijadikan koki. Lebih baik ia mengurangi aktivitas memasaknya di masa depan. Hou Xiaoliang mundur beberapa langkah lagi. Nona, benar-benar berani mengatakan hal itu. Di seluruh dinasti Ming, hanya engkau yang berani menyebut tuanmu sebagai lelaki tampan dan masih bisa hidup untuk menceritakannya. Jangan dengarkan apapun yang tidak pantas, jangan sampai majikan merasa malu dan kecewa, bahkan sampai tidak ingin menyentuh calon istrinya. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.